Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas kedatangannya semua ke tempat ini. Tidak lain untuk melakukan pertemuan kelompok seperti biasanya di. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya gizi ibu hamil, menyusui dan balita. Masih ada yang ingat Ibu apa pentingnya gizi bagi balita? Dilupain semua. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Ternyata gizi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan tumbuh kembang anak di masa sejak lahir sampai dia dewasa. Jadi ibu-ibu, jika anak sehat, maka pertumbuhannya juga akan semakin bagus dan dia tumbuh menjadi anak yang cerdas. Jadi masa depannya insya Allah akan cerah. Nah, ibu-ibu, apa saja sakit yang pernah dialami anak-anak tadi di rumah? Demam. Iya, apalagi? Pernah Diare. Kalau bapak pernah anak tuh juga sakit? Ibu, cacingan. Cacingan. Nah, jadi sudah ada yang jadi ada yang pernah anaknya penyakit diare, cacingan. Nah, dari kedua penyakit itu yang kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Nah, ibu-ibu, ternyata anak yang sering sakit itu dipengaruhi oleh kurangnya gizi yang didapatkan dari makanan. Ternyata dia tidak digunakan untuk pertumbuhannya, tetapi untuk melawan penyakitnya, sehingga anak yang sering sakit pertumbuhannya akan kurang atau kecerdasannya juga akan kurang. Jadi itu Bu ya yang mempengaruhi kenapa anak sering sakit. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang penyakit diare. Jadi tadi ada Ibu Kia yang anaknya pernah sakit diare ya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah diare itu ibu-ibu, bapak-bapak, adalah buang air besar, encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, bagaimana pencegahannya? Nah, untuk anak yang masih menyusui, teruskan saja kita berikan ASI dan MPASI-nya. Jadi selain itu kita juga berikan Oralit sebagai pencegah dari penyakit diare tersebut. Kemudian jika diare makin parah, kita segera bawa ke fasilitas kesehatan yang ada di dekat rumah. Kemudian kita bisa mencegah diare dengan memperhatikan gizi anak, mencegah kebersihan peralatan makan dan minumnya, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Begitu juga Bu di rumah kan? Oke. Penyakit yang sering juga dialami oleh anak-anak adalah kecacingan. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit kecacingan tersebut dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi kecacingan itu adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit dalam tubuh anak. Jadi ada cacing yang menjadi parasit di dalam tubuh anak tersebut sehingga mengganggu penyerapan zat makanan ke dalam usus. Nah, jadi di sini ada Bu ya dijelaskan jenis-jenis cacing. Jadi ini yang bersarang di tubuh anak tak. Ada cacing belang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Nah, bagaimana pencegahannya Ibu-ibu? Bisa kita baca sama-sama ini? Oke. Jadi pencegahannya adalah dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, potong kuku, pendek dan bersih, kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah, BAB dan BAK, menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup. Kemudian yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah kecacingan tadi, ternyata ada juga yang namanya penyakit malaria. Jadi penyakit malaria ini biasanya banyak terjadi di daerah pandemi malaria.
Tapi kadang juga ada di daerah-daerah yang bukan pandemi malaria. Jadi kita akan tetap bahas ini Bu Ibu ya. Jadi penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Nah, bagaimana pencegahannya? Yaitu dengan memakai pelampung anti nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, bagaimana kalau semakin parah Bu? Sudah dicegah tapi ada juga yang terjangkit penyakit ini? Bawa ke Iya, puskesmas. bawa ke puskesmas. Kemudian kalau masih tidak sembuh, segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ada di sini Bu ya, ada di sini ciri-ciri penyakit malaria yang mengenai penyakit malaria. Jadi dia demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung dan atau BAB yang berwarna hitam. Sampai di sini bisa dipahami Bu? Iya, Bu. Oke. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ibu-ibu saya sarankan karena biasanya tuh kalau di daerah pedesaan itu, apalagi kalau yang ada sungainya, biasanya dia buang air besar itu di sungai biasanya. Nah, ibu kita harus hentikan perbuatan yang tidak baik seperti itu Bu ya. Jadi stop buang air besar sembarangan. Sebaiknya kita membuat jamban yang sehat. Meskipun tidak mewah, meskipun sederhana, yang penting ada Bu ya. Ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Jadi harus dimasak Bu ya airnya. Kemudian mengamankan sampah rumah tangga dan mengamankan limbah cair rumah tangga. Nah, ini yang paling penting juga. Itu pentingnya cuci tangan. Jadi ada 5 langkah Bu ya. Bisa dilihat di sini di gambarnya. Pertama, basahi semua. Ayo dipraktekkan Bu. Basahi semua tangan. Kemudian gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, yang ini Bu ya, punggung tangan, dan sela-sela jari. Ini Bu, yang sela-sela jari. Nah, kemudian bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Jadi begini. Nah, kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Dan yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan tangan dengan mengibaskan tangan. Iya, jadi kalau tidak ada tisu dengan kain basah handuknya, bisa kita ibaskan. Ibu masih fokus, bapak masih fokus. Oke, kita lanjut di kriteria jamban sehat. Tahu jamban Bu? Iya. Atau WC. Nah, yang ini ada di sini kriterianya gambarnya. Jadi pencahayaannya itu ada cahaya dan udara yang segar masuk. Kemudian dindingnya atau atapnya bersih dan tidak kotor. Kemudian lubang kapusnya itu bersih, tidak ada sisa kotoran dan tertutup. Sedangkan bak airnya itu dinding dan dasar bak bersih dan sering dibersihkan. Jadi harus sering dibersihkan Bu ya. Kemudian air limbahnya itu tidak ada air tergenang di lantai. Air limbah mengalir lancar. Jadi harus mengalir airnya. Kemudian bak kotorannya jauh dari sumur agar tidak mencemari air minuman. Jadi harus diperhatikan ini Bu ya, bak kotorannya tidak boleh dekat-dekat dari sumur, harus jauh dari sumur supaya tidak mencemari. Nah, minta tolong ibu-ibu bapak-bapak silahkan dibaca semua ini pesan untuk menjaga kesehatan. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Silahkan bapak coba yang pertama. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan mengalir dan sabun. Iya, silahkan ibu. Menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Yang kedua lagi Bu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iya. Yang terakhir, Biasakan buang air besar di jamban sehat. Buatlah jamban keluarga. kemudian Gunakan KIS BPJS untuk mengakses layanan layanan kesehatan. kesehatan. Jadi jangan lupa Bu ya, yang ada kisnya, tapi rata-rata yang KPM ini pasti ada juga kisnya Bu ya. Iya, gunakan untuk akses kesehatan, layanan kesehatan. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga
bisa dipahami, kemudian dipraktekkan nanti penerapannya di rumah. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.